Saudaraku yang tercinta, Anda diuji oleh Allah. Dan Anda akan punya pangkat tinggi kalau Anda lolos dalam ujian tersebut. Ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya bermacam-macam. Ada orang yang sakit jasadnya. Sehingga sakit jasad yang dirasa seorang hamba. Kemudian dia berusaha untuk berobat dengan benar. Dan dia dengan penuh kesabaran. Maka sesungguhnya semua yang dilakukan akan ada nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun harus berkasih sayang dengan orang sakit jasadnya. Kemudian orang sakit hatinya, kotor hatinya. Ada dengki, benci, dan dendam. Maunya sih marah sama orang. Ngiri terus dengan saudaranya. Akan tapi dia tahu kalau itu haram. Kapan melihat saudaranya berhasil kemudian dia mulai ngiri, dia akan obati itu semuanya. Dia akan melakukan sesuatu kebalikan daripada yang ada di hatinya. Dari semula akan marah, akan menjadi berubah, berbuat baik. Diperangi. Akhirnya dia menjauh daripada nuruti perasaan-perasaannya. Yang menjauhi daripada apa yang dirasakan oleh hatinya. Dia punya prinsip karena dia kenal Allah. Aku dengki kepada tetanggaku. Aku tidak senang dia sukses. Maka harus aku beresin urusan hatiku. Diam-diam dia apa? Datang kepada orang tersebut, mengucapkan selamat atas kesuksesannya. Kemudian memberikan bantuan bahkan. Karena ini adalah gara-gara tokonya berjaya, perlu parkir mobil. Dia nyerahkan, silahkan. Halaman rumah saya bisa dipakai mobil para pelanggan, silahkan. Saya punya gudang kosong kalau kamu perlu gudang. Ini adalah orang hebat. Jadi hatinya membenci, mendengki, tapi dia perangi. Luar biasa. Dan semua dari kita punya penyakit ini. Jangan ngomong, aku tidak punya penyakit dendam. Kita punya bibit, kita manusia. Maka akan lebih kehebatan kita saat kita dendam pada seseorang. Oh, dia kurang ajar banget dengan padaku. Kita balik. Daripada kita menuruti dendam kita, amarah kita. Kita rubah dengan berbuat baik. Saya kirim uang, saya kirim hadiah, saya kirim doa, dan seterusnya. Ini juga berat, tapi melakukan para kekasih Allah. Dan kita pun belajar. Karena ada orang mengganggu kita, ya kita doakan, ya Allah semoga rezekinya luas. Anaknya jaga. Ini berat bagi pendendam. Berat. Begitu juga ada orang yang sakit mentalnya seperti Anda. Cuman Anda orang sakit mental seperti tadi. Orang sakit fisik dengan penuh kesabaran, dia berobat dengan baik. Orang punya sakit hatinya, kotor hatinya, dia berusaha untuk meranginya. Agar tidak menuruti kotoran hatinya. Itu dapat pahala. Anda pun juga demikian. Anda ini orang istimewa. Anda merasa bahwa dalam diri Anda ada ujian dari Allah, yaitu Anda kecenderungan kepada sesama jenis. Tapi Anda melawan itu semuanya. Dan Allah akan beri kepada Anda pahala yang besar. Anda tidak perlu dihinakan kok. Karena Anda ini berat melawan itu semuanya. Anda tidak menginginkan seperti itu. Dan ini berlaku pada saudara-saudara kami yang saat ini mohon maaf laki-laki yang kecenderungan hanya kaum laki-laki. Yang sering disebut dengan gay dan yang lain sebagainya. Maka mereka itu sebetulnya hati kecilnya nggak pengen semacam itu. Akan tapi sudah terjadi dalam dirinya halnya semacam itu. Kecenderungannya sama wanita. Kalau perempuan sama perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Mereka itu orang mentalnya sakit. Makanya tidak perlu kita caci maki, kita olok dan sebagainya. Tapi yuk kita tolong mereka. Tapi juga jangan dikukuhkan lalu dilegitimasi. Nikah perempuan dengan perempuan boleh, laki dengan laki. Oh, itu tambah menghancurkan dia. Ibaratnya ada orang punya sakit, biarin dia tambah sakit. Oh, nggak boleh dong kita. Kalau kita mau hiarkan mereka menikah, kita restui pernikahan, berarti kita biarkan mereka dalam sakit. Akan tapi ini semua ada obatnya. Dan kita menemukan banyak orang yang sembuh dengan itu semuanya. Biarpun sembuhnya masih ada sisa penyakit. Ada seorang laki-laki seperti Anda. Dia berusaha sampai dia menikah dan punya anak. Dan dia setiap kali melihat laki-laki, dia syahwat. Cuma dia tahu bahasanya itu adalah haram. Sehingga ditahan, sehingga dia tidak melakukan dengan laki-laki. Melakukan dengan istrinya, punya anak. Dan ini berkurang. Hingga pada akhirnya menjadi sembuh. Maka Anda istimewa. Anda harus tahu bahasanya itu nggak boleh. Kalau masalah beban, sama sebetulnya begini loh ya.
Kalau Anda punya syariat, Anda tahu halal haram, maka bagi Anda adalah akan ringan untuk menghindari sesuatu, menghindari hal tersebut. Misalnya begini. Anda seorang laki-laki, kalau laki-laki itu ada syahwat karena Anda kelainan. Dan Anda perlu dikasihani, dikasih sayangi. Anda syahwat. Dan itu tidak beda dengan saya laki-laki. Mohon maaf. Kalau lihat perempuan misalnya, Anda orang laki-laki normal lihat perempuan cantik. Dia membangkitkan syahwat bagi dia. Kalau saat ini duduk berdua ternyata dalam keadaan tertentu, ya dia bangkit syahwat. Ya kan normal, ini syahwat. Jadi syahwat saya sebagai seorang normal kepada perempuan tidak beda dengan syahwat Anda yang tidak normal dengan sesama jenis, sama-sama. Berarti sama-sama ada gejolak syahwat. Saya normal kepada wanita, gejolak syahwat. Anda laki-laki normal dengan Anda laki-laki yang punya kelainan, yang punya ujian diuji oleh Allah, dengan laki-laki Anda juga ada gejolak syahwat. Bahkan mungkin saya sebagai seorang laki-laki normal, tiba-tiba saya jatuh cinta kepada seseorang. Misalnya. Nah, tetapi ada rambu-rambu syariat. Memang aku tiba-tiba hatiku berdebar-debar di saat ketemu dia. Aku tiba-tiba kok menjadi senang dengan dia, menikmati kalau ngobrol dengan dia. Aku syahwat dengan dia. Nah, cuman kan saya punya rambu-rambu. Apakah setiap saya syahwat dengan seorang perempuan, saya berhubungan dengan dia? Jawabannya apa? Kan tidak. Kenapa kok tidak? Karena ada rambu-rambu, itu haram buat saya. Saya syahwat, tapi bukan berarti saya melakukannya dengan dia. Anda juga sama, kalau Anda tahu halal haram, Anda tidak boleh bahwasanya berhubungan dengan dia. Karena dia sama jenis dengan Anda. Nikah juga nggak bisa. Anda syahwat. Karena Anda tahu haram, ya nggak mungkin dong. Seperti hanya saya nggak mungkin. Sama sebetulnya hal ini. Jadi yang menjadikan Anda hebat nanti adalah Anda semakin kenal Allah. Kemudian, seperti halnya orang normal akan digiring kepada ketidaknormalan dengan perlahan, maka yang normal pun, yang tidak normal pun bisa dikembalikan juga dengan perlahan. Kalau serta-merta tidak. Mohon maaf, naudzubillah. Anak-anak yang dirusak, yang laki-laki dijadikan senang dengan laki-laki, perempuan sama perempuan, mereka sebetulnya mula-mula jijik. Sehingga ada orang homo itu adalah aktif, ada yang pasif. Yang pasif, yang diperlakukan, itu semula tidak ada syahwat dengan laki-laki. Cuman karena dia sering dibegitukan. Akhirnya berpikir, apa sih? Atau dia suruh mencoba, biarpun dalam keadaan tidak suka. Seorang laki-laki suruh berbuat dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Dilatih oleh temannya. Yang semula sama sekali tidak suka. Dan tidak menikmatinya. Ayo. Tidak senang. Risih bahkan mula-mula. Cuman karena sering, terus sering. Akhirnya dia menikmati. Akhirnya apa? Kebiasaan. Karena dia anggap itu mungkin lebih praktis dan sebagainya. Tidak ada orang yang menyoroti. Akhirnya menjadi perempuan senang dengan perempuan. Akhirnya dengan perempuan. Nah, begitu sebaliknya semestinya. Sengaja saya agak panjang lebar karena harapan kami, saudara-saudara kami yang diuji dengan musibah ini akan segera berusaha dan Anda akan bisa. Nah, begitu juga yang punya kelainan, syahwat itu berkala loh ya. Mohon maaf. Yang normal, kalau seandainya dipaksa dalam keadaan syahwat, mohon maaf. Yang normal, kalau seandainya dalam keadaan syahwat bangkit, dia bisa melakukan dengan, mohon maaf, sesama jenis. Tentu bisa. Kenapa? Syahwat. Begitu juga yang tidak normal, jika dia menghindar daripada yang sejenis tadi, kemudian dia punya perempuan yang halal, dia laki-laki, Anda punya istri, dan Anda menghindar, pokoknya Anda wajib menghindar dari yang haram. Maka secara otomatis, syahwat itu kan berkala seperti orang lapar. Bangkit syahwat perlahan-perlahan. Melakukan dengan istrinya. Kemudian sampai ada menjadi terlatih dengan istrinya. Setiap ada pikiran-pikiran kepada yang haram, kepada sejenis, dia buang. Maka bangkit syahwat dia melakukan dengan istrinya. Seperti yang pernah kami temui, dia akhirnya bisa punya anak, dan dia merasakan bahwasanya sudah mulai nyaman dengan istrinya, biarpun masih ada godaan besar, tapi dia sudah punya anak dan normal. Dan maksudnya biarpun belum maksimal, tapi sudah menuju pada kesembuhan. Dan Anda pun juga seperti itu. Jadi, saudaraku tercinta, Anda adalah sakit. Kami pun tidak mencaci Anda, akan tapi kami himbau. Tetap jauh yang haram. Anda jangan dekat-dekat kepada laki-laki, apalagi yang Anda ada kecenderungan kepada dia.
Sehingga berduaan pun haram dengan. Jangan mencoba menempati pegang tangan. Jangan, Anda hindari, itu haram. Kemudian kalau sudah pada umurnya Anda menikah. Dan pastikan menikah karena Allah. Biarpun Anda tidak suka dengan perempuan tersebut, akan tapi ini adalah untuk melampiaskan syahwat Anda, untuk berlatih yang halal, hingga pada akhirnya Anda nanti akan kembali kepada kenormalan. Baik, ini yang bisa kami sampaikan, bahwasanya Anda perlu dikasihani, dikasih sayangi. Karena Anda diuji oleh Allah. Dan berat. Sampai kita menemukan seorang laki-laki, betul. Setiap saya melihat laki-laki, gemeteran saya, Bu ya. Dia ngomong begitu. Lihat laki-laki gemeteran. Makanya orang yang semacam ini, duduk dengan laki-laki nggak boleh. Nah, sama. Duduk dengan perempuan juga nggak boleh. Maksudnya berduaan. Dia harus menghindar dari hal yang demikian itu. Sama ada saudari-saudari kita, ada yang diuji dengan kesenangan dengan sesama. Tolong, wahai adik-adikku, anak-anakku semuanya, yang punya kelainan semacam ini, ingat Tuhanmu Allah Maha Kasih. Takutlah kepada yang haram. Dan ingat, tidak semua keinginanmu harus kau penuhi. Seperti halnya, setiap syahwat langsung kita penuhi. Itu kan orang yang punya rambu-rambu, nggak punya iman yang bisa melakukan semua syahwatnya. Sehingga zina sana, zina sini, dan sebagainya. Nah, akan tapi, kalau dia sadar bahasanya, Allah murka, dia menghindar terus dari yang dosa tadi. Maka halalnya pun akan menjadi indah pada akhirnya nanti. Semoga Allah mudahkan Anda. Ingat, harus siap. Selagi itu haram Anda jauhi, dan nanti buka pintu halal. Buka pintu halal. Nah, kemudian untuk buka pintu halal, mohon maaf, mungkin ada seorang wanita yang lesbi juga. Jadi begini, mungkin melayani suaminya adalah sama sekali dingin, tidak ada syahwat, tidak ada kemauan. Maka kami sampaikan, Anda jangan kalah dengan seorang wanita yang naudzubillah diuji oleh Allah dengan kehinaan, yang menjual dirinya. Bahkan banyak di antara mereka, ya selama ini informasi, jadi tidak selamanya dia di saat melayani laki-laki itu dengan syahwat. Hanya karena uang saja dia harus melayani. Bahkan dia ada merasa, bahkan laki-lakinya mungkin menurut dia adalah tidak sesuai, maksudnya dari segi fisiknya, tidak membangkitkan syahwat. Sehingga wanita itu tetap melayani laki-laki tersebut sampai laki-laki itu puas. Padahal mungkin cara fisik kotor laki-laki itu, mungkin bahkan sangat mungkin berpenyakit dan sebagainya. Cuman karena dia menghendaki uang, maka dia rela melayaninya. Dan yang dilayani juga maksimal puas. Padahal ini dengan cara yang haram. Maksud kami adalah, jika Anda sebagai adik perempuanku, wahai adikku, kau diuji oleh Allah dengan tidak senang dengan kaum pria. Tapi paling tidak menikahlah engkau. Berusaha. Dan berbuatlah seperti tadi wanita yang menjual dirinya. Biarpun dengan keadaan jijik pun dia bisa melayani. Anda pun juga demikian. Akan tapi apa? Anda pada akhirnya karena Anda ingin. Wala tidak jahadu fina lana tiyanahum subulana. Ini termasuk salah satu upaya. Usaha. Maka pada akhirnya nanti Anda bisa melayani suami Anda. Anda hamil. Kemudian Anda menikmati punya anak dan sebagainya. Di saat itu ada kerinduan lagi Anda untuk punya anak berikutnya. Dan anak kan sebabnya harus hubungan suami istri. Sehingga yang semula hubungan suami istri bagi Anda adalah sesuatu yang menjijikkan, hingga pada akhirnya akan perlahan demi perlahan akan menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi Anda. Yang jelas, yang haram harus Anda tinggalkan. Harus. Dan perlu Anda berkonsultasi, yang punya masalah-masalah psikologi semacam ini, masalah mental, hendaknya konsultasi dengan psikolog yang ngerti syariat, ngerti agama. Kalau tidak ngerti agama nanti bisa berbahaya. Seorang lesbi suruh menguji syahwatnya adalah dengan laki-laki, biarpun dengan zina. Kan haram, nggak boleh begitu. Jadi psikolog yang ngerti syariat, ngerti halal haram. Dan alhamdulillah kita telah bertemu banyak saudara-saudari yang dari orang-orang yang ngerti ilmu ini, dan mereka orang yang takut kepada Allah. Sehingga di saat memberikan nasihat pun tidak lupa memberikan pesan-pesan kemuliaan dakwah, kemuliaan agama, kemuliaan Islam, agar semakin jauh daripada dosa. Baik, insya Allah.